Hari ini saudara-saudari dalam Tuhan Yesus ialah minggu ke-8 dalam kalender kita. Dan kalau kita matematik tahun baru ini, tahun C ini mulai dari Advent, bulan November kan, November, Desember, January, February, kita sudah menghabiskan satu quarter dalam tahun, ya, sebab 12 bulan, maka 4 bulan itu ialah sudah satu quarter, ya. Maka sabda Tuhan tu ada jemput kita untuk merenungkan keadaan, situasi, kehidupan Kristian kita, ya, Kristiani kita. Apa yang kita merayakan pada hari Christmas, ya, pada hari Christmas kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Adakah tidakkah Yesus benar-benar lahir di dalam hatiku, ya, ladangku, rumahku, ya, kampungku, parokiku, di tempat kerjaku, ya. Dan kalau ada saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, benar-benar Yesus ada lahir di dalam hati kita, bukan di dalam krib atau rumah Christmas itu, orang dapat melihat hasilnya, ya. Seperti yang kita tanam lada atau tanam tanaman, ya. Orang tengok itu lada green, ya, hijau. Mereka tahu itu ladang, ya, atau lada itu sehat, ya, sehat, ya. Kalau kita lihat ladang itu daunnya kuning-kuning, habis cerita kan. Ada penyakit, ya, ada penyakit, ya. Dan begitu juga hari ini Yesus menggunakan perumpamaan itu, ya, yang Father ganti dengan ladang atau lada supaya kita lebih memahami. Begitu juga sabda Tuhan mengetuk hati pintu kita pada minggu ke-8 ini lepas 4 bulan, ya. Bagaimana situasi keadaan kehidupan Kristiani kita, kepercayaan kita dalam Tuhan Yesus, ya. Kuning-kuning atau hijau-hijau, ya. Orang bawa kata biru-biru, ya. Bagaimana, ya, dengan kehidupan iman kita, ya. Sebab kalau tidak, katakan Yesus, seorang buta itu tidak dapat memimpin seorang buta. Dua-duanya jalan akan masuk ke longkang parit, ya. Accident, bahaya, ya. Macam kita driving waktu malam, time malam, kita tidak buka lampu kan, itu bahaya tu, ya. Maka, ya, kita mesti pastikan bahwa lampu kita itu ada, bab itu tidak tidak terbakar, ya. Dan waktu malam kita onnya, kita dapat lihat jalan, ya. Dan biasanya kalau itu sungguh pun babnya bagus, tapi kalau itu lampu kotor kan, ya, debu kah atau tanah kah, kita pun mesti cucinya juga, ya, supaya kita nampak jalan tu, ya. Maka macam company juga, ya. Minggu ini gereja suruh kita tengok KPI kita, ya, Key Performance Index kita. Biasanya orang sebut di dalam office kah atau masa bisnes itu first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Gereja juga dari dulu 2000 tahun yang lepas sudah bagi kita sistem ini, atau kita katakan liturgi, di mana gereja sebagai ibu kita menjemput kita sama-sama lihat, ya, sama-sama lihat keadaan, situasi kehidupan kita, supaya moga-moganya kehidupan Kristiani kita hijau-hijau, ya, macam lada yang kita tanam. Kalau tidak, apa sebaliknya, kuning-kuning atau yang lebih kasar, kita ni OKU atau cacat, ya. Macam Father perlu tanam pokok durian itu lepas 1 tahun masih begitu, 2 tahun masih 2 kaki, 3 tahun masih 2 kaki. Pokok durian itu kontot tuh, cacat.
OKU. Ya. Maka sabda Tuhan tu, gereja kita, Tuhan tu tidak mau hidup Kristen kita kontot, cacat, OKU, supaya kita tidak maju, supaya kita tidak OKU dalam kehidupan Kristen kita, tetapi kita setiap hari, setiap tahun lepas kita dibaptis, mungkin 10 tahun kah, 20 tahun kah, 30 tahun kah, 50 tahun kah, kita akan menghasilkan hidup Kristiani supaya kita boleh jadi pemimpin atau kita boleh menjadi saksi, jadi cahaya Kristus, yang kita terimakan waktu masa kita dibaptis, kita terima cahaya Kristus, dan seperti yang contoh Father bagi tadi, kereta itu lampu itu ada terang kah, atau lampu lilin kita sudah setengah mati kah, mau mati kah? Bagaimana? Bagaimana? Dan memang kita tahu bahwa hidup Kristen kita sebagai orang Kristen harus memberi contoh untuk orang lain. Mengapa? Supaya orang lain dapat lihat contoh hidup Kristen kita dan mengikut Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah juru selamat kita. Hanya Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita. Maka beberapa contoh yang Father bagi. Satu, bagaimana dengan kehidupan Kristiani kamu sebagai ibu bapa. Ada bagi contoh yang baik untuk anak-anak kamu dengan doa harian, doa bangun pagi, doa sebelum makan, selepas makan, doa rosary, doa divine mercy, doa malam, sama-sama berdoa, adakah? Atau tidak? Banyak kali saya dengar katekis bagi tahu saya, oh Father, anak itu premi 5 kah, tahun 5, masih belum pandai berdoa Bapa kami Salam Maria, aku percaya. Aduh, ibu bapa tidak mengajarkah, tidak berdoakah? Kita tidak lupa makan breakfast tengah hari dengan malam kan? Adakah siapa yang lupa? Angkat tangan. Tidak kan? Tetapi kita selalu lupa makan rohani, doa pagi, doa tengah hari, doa rosary, doa malam. Kalau anak kita premi 5, premi 6, First Holy Communion belum pandai berdoa, kita sebagai ibu bapa gagal. Sebab sebagai ibu bapa kita terus mengajar anak kita yang baik. Kita mengajar mereka ABC 1, 2, 3. Bila mereka pandai cakap kan, kita tidak tunggu lagi. Macam dalam kehidupan biasa, kita sebagai ibu bapa kita sedar. Begitu juga kita mesti sedar dengan doa-doa kita supaya anak kita berani, ingin bersemangat mengongsikan menjadi saksi Kristus. Mengapa banyak belia hari ini tidak berminat dalam gereja? Sebab kita tidak mengajar mereka dari kecil. Itu sebab mereka tidak minat. Father David, Father mau cari volunteer untuk belia, untuk jadi altar server. Susah mau cari. Mau jadi choir, susah mau cari. Mau jadi pelayan gereja, susah mau cari. Mengapa? Sebab kita tidak berani, tidak bersemangat untuk mengangkat gereja kita. Maka saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, ingat perumpamaan Father John, ladang lada itu mesti dari waktu kita tanam kan, kita mesti jaganya. Kalau kita tanam tidak jaganya, apa yang akan berlaku? Lada itu kontot, cacat. Kedua, kehidupan biasa kita, yaitu sebagai ibu bapa. Adakah kamu peduli dengan hal-hal perkawinan anak kamu? Sedihnya saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, hari ini banyak anak kita pergi kawin JPN saja. Lepas tu mereka tidak peduli mau kawin gereja.
Dan mereka masih pergi menyambut tubuh Kristus. Itu salah, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Sebab kita belum terima berkat dari Tuhan. Dan bagaimana kalau pintu hati kita tutup untuk rahmat Tuhan? Itu sebab hidup keluarga kita, hidup kawin di dunia ini banyak cobaan, perceraian, gaduh, tiwas dalam rumah, dengan anak-anak itu dimarahi oleh ibu bapa. Ya, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, itu puncanya. Kalau kita tidak minta Tuhan berkat dari mulanya, hidup kita akan jadi sengsara, penderita, ya. Dan itu akan efek, ya, akibatnya, ya, masyarakat kita, kampung kita, ya, tempat kerja kita, waktu kita driving, kita akan marah orang, ya. Sikit-sikit tu kita, bapa punya jalan kah? Kopi license kah? Tengok apa yang Yesus sebut minggu ini dalam hati kita ini. Mungkin bukan secara sebagai individu, tapi sebagai satu community. Lebih lagi saya lihat di kawasan kampung Kristen sekarang, kaki dada, kaki seks. Banyak yang di sekolah, waktu sekolah sudah ada baby. Kaki blue film, kaki apa lagi? Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, kalau anak kita dididik dari kecil, dikuatkan dengan doa, dengan rahmat Tuhan, dengan berkat Tuhan, kita tidak takut taifun, gempa bumi, cobaan iblis, sebab anak kita, rumah kita sudah dikuatkan dengan rahmat Tuhan, dengan berkat Tuhan. Rumah kita, rumah rohani kita diletak, dibina di atas batu Yesus. Tetapi kalau tidak, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, kita adalah yang sebut Yesus orang buta yang memimpin orang buta. Ujung-ujungnya apa akibatnya? Yang kita selalu dengar pada hari ini. Banyak anak kita kaki lepak. Selalu ada ibu bapa yang katakan, tengok father ni ngak, ona opot no, lepak ada batu kani no. Saya jawab, siapa itu? Itu anak kita. Mengapa mereka lepak di sana? Sebab di rumah tak ada kedamaian, tak ada senang hati, sentiasa dibenci, dimarah. Bapa kaki botol sampai rumah, marah anak, marah istri. Kaki 4D tak cukup belanja, tak cukup duit, terus marah anak. Itu sebab banyak anak kita cari gengnya sendiri. Dan apalagi kalau anak kita buka pintu itu untuk iblis, setan, itulah dengan handphone lagi, yang blue film, fono, Bapak, apa tu, father, saya sentiasa masturbate sebab saya selalu tengok blue film dalam handphone. Tengok, ibu bapa tidak didik anak kita untuk pilih yang baik. Mungkin sebab bapa pun sama 2 kali 5. Ya, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, itulah yang maksud bacaan minggu ini. Sabda Tuhan yang ketuk hati pintu kita sebagai umat Kristus, ladang Kristus, yang Tuhan sudah tanam, sabdanya di hati kita. Macam kita tanam padi kah, lada kah, pokok durian kah, apa kah, dan kita mesti jaganya. Kita mesti cooperate, bekerja sama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Katakan bacaan kedua. Kalau tidak, bacaan pertama katakan, kita ini seperti macam itu tapis kan, tapis, penapis tu, goyang-goyang tu, apa yang tinggal? Batu dengan yang kasar-kasar itu. Ya, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kualiti hidup Kristen kita?
Adakah kita hanya pergi semayang hari Minggu, Father, Son, Holy Spirit, lepas tu bagi collection tu, keluar tu dari gereja, cukuplah? Tidak, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, tidak. Sebab Tuhan Allah ingin mentransformasi hidup kita, supaya kita ini jadi community, cahaya, ladang yang hijau-hijau, bukan community yang jadi kaki tangan iblis. Ya. Kita ini dipanggil untuk menjadi kaki tangan Yesus, ya. Bukan menjadi wakil atau tentera setan iblis. Ya. Jangan kita sebagai community Kristian, ya. Especially kalau saya dengar itu orang kerja di office, Father, semua orang buat macam tu lah. Buat apa? Main ular, ya. Ada amoy simpan, ya. Rasuah, ya, membawang. Saya pun ikut, Father. Aduh, tak boleh, saudara. Kalau kita ikut itu, kita sudah ikut cara dunia. Kita sudah kalah. Kalau mereka makan tai, kita makan tai juga. Tak boleh. Kita sebagai orang Kristian, kita mesti jadi saksi Kristus. Ya. Kalau tidak, kita adalah seorang buta yang memimpin orang buta. Ya. Ya, agak Yesus minggu ini agak serius sikit, sebab itu adalah tentang kehidupan kita. Kalau kita tidak serius, kita cincai-cincai, kita katakan tidak apalah, kalau saya berdosa saya pergi minta ampun, compassion lagi. Memang Tuhan mengampuni kita, tetapi yang problem tu setiap kali kita patah tangan ni, macam Father punya sudah patah tangan 80-an nih, masih ada tandanya. Nah, itu 1 kali. Kalau 10 kali, kalau 20 kali, tangan nih tak guna sudah. Begitu juga dengan kehidupan Kristen kita kalau kita selalu berdosa. Nah, sangat lemah. Itu sebab saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, mungkinlah sebelum kita teruskan dengan tahun ini, minggu depan kita akan masuk minggu hari Rabu Abu, ya, musim puasa. Supaya kita disedari, ya, supaya kita diberi semangat lagi untuk angkat dan menjadi saksi Kristus. Ya. Supaya kita ingat, oh ya, saya tidak mampu, saya tidak dapat dengan kuasa saya sendiri. Saya mesti sentiasa memohon berkat pertolongan dari Tuhan. Ya. Maka saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, kita memberi syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bukan Tuhan marah kita, bukan Tuhan menghukumi kita, tetapi Tuhan seperti seorang bapa, seorang mak yang baik, ingin kita sebagai anaknya sedar, ya, bahwa kita jangan buang masa, ya, jangan kita hidup sia-sia, jangan kita hidup cincai-cincai, tetapi kita percaya bahwa lepas kita dibaptis, proses transformasi sudah memulai, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Dan marilah kita, ya, kalau kita lihat hidup biasa kita, banyak perkara kita sudah ditransformasi, ya. 60-an, 50-an kita jalan kaki dari kampung ke pasar. Sekarang kita sudah drive mewah, sudah dari Puncak Borneo sampai Batu 10 setengah jam saja. Dulu 80-an Father pergi Puncak Borneo sana, Anak Rais 3 jam. Rumah kita dulu 40-an, 50-an, 60-an atap pakai zinc. Sekarang bungalow sudah ada aircon. Kereta kita bukan Asia lagi, bukan Suzuki Jeep lagi. Sekarang BMW, Mercedes-Benz, ya. Semua hidup kita boleh katakan maju, transform. Bagaimana hidup kualiti Kristian kita? Ada ketinggalankah? Ada kontotkah? OKU-kah? Ya, itulah yang sabda Tuhan jemput kita merenung secara individu dan secara community. Semoga Roh Kudus menguatkan kita. Semoga doa San N dengan Santa Maria sentiasa beserta kita. Amin.